Salam Patunggilan, warga GKJ Wirungkut yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Tahun ini pelaksanaan perjamuan kudus kita akan sedikit berbeda oleh karena keprihatinan yang kita hadapi bersama. Kita akan melaksanakan perjamuan kudus di rumah kita masing-masing. Majelis Jemaat menyiapkan sarana perjamuan kudus itu berupa roti dan anggur dan telah didoakan secara khusus untuk dikuduskan. Nanti Majelis Jemaat akan membagikan sarana ini kepada seluruh warga jemaat di rumah masing-masing. Mari kita laksanakan perjamuan kudus kali ini meskipun dalam suasana yang berbeda dengan hikmat, dan kita senantiasa menghayati karya kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita semua. Bagi warga jemaat yang tidak menggunakan sarana yang disiapkan oleh majelis jemaat, dipersilahkan untuk mempersiapkan sarana itu sendiri dengan penganan maupun minuman yang tidak mengurangi kehikmatan perjamuan kudus kita. Mari kita siapkan hati kita menerima perjamuan kudus Tuhan dengan penuh sukacita, menghayati dan mensyukuri kasih-Nya kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat terkasih dan umat Kristiani dimanapun berada, salam sehat dan salam patunggilan. Kami, pelayan liturgis GKJW Rungkut, akan terus mendukung dan melayani Anda semua di masa pandemi COVID-19 ini. Kami berharap Anda semua tetap dalam kondisi sehat dan sukacita. Dalam ibadah minggu hari ini tanggal 4 Oktober 2020, kita melaksanakan perjamuan kudus dalam rangka Hari Oikumene. Ibadah ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Abednego Adinugroho. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menenangkan hati kita terlebih dahulu sebelum kita beribadah. Mari kita masuk dalam saat teduh. Kami undang jemaat untuk berdiri, kita bernyanyi dari Kitung Jemaat nomor 3, ayat 1 sampai 3. Kami puji dengan riang Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima kasih yang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan tak lenyap, sumber suka yang abadi di sinar-Mu menyerah. Semuanya yang Kau cipta memantulkan sinar-Mu. Para malaikat tata surya naikkan puji bagi-Mu. Padang, hutan, dan samudra, bukit, gunung, dan lembah, marga satwa bergembira, ngajak kami pun serta. Jemaat dan kekasih Tuhan dimanapun berada, marilah bersama-sama kita mengkhususkan waktu kita untuk membangun persekutuan dengan Tuhan pada hari Minggu ini. Kita masuk di dalam peribadatan dan kiranya dari kedalaman hati kita masing-masing terlahir pengakuan yang demikian. Pertolonganku datangnya adalah dari Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Turunlah atas saudaraku semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Sang Putra dan Sang Roh Kudus. Amin. Dipersilahkan untuk duduk. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, pada hari Minggu ini, bagian Alkitab yang mendasari peribadatan kita di hari Oikumene saat ini terambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-10. Matius 6 ayat 10, demikian kesaksian Injil. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Demikianlah
ayat Alkitab yang akan mendasari peribadatan kita pada hari Minggu ini. Bersama kita akan menyambutnya dengan nyanyian kita Kidung Jemaat 247, kita nyanyikan bait 1 dan 2. Kerajaan Allah di bumi tak kalah. Yesus yang bangkit dilantik menjadi kepala. Ia menang, gelapmu menjadi terang. Lihatlah fajar menyala. Sambil menyangkal dirimu, tetaplah percaya. Jangan pengharapan hilang di perang dan bahaya. Biar gentar hatimu pun berdebar, akhirnya kamu berjaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan membaca firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Besar, Allah yang begitu mengasihi kami mengucap syukur atas pemeliharaan dan atas perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Dan pada saat yang indah ini Tuhan, kami seluruh jemaat Tuhan ingin mendengar dan juga dikuatkan dan hiburkan melalui firman-Mu. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami dan bersabdalah bagi kami. Terkhusus untuk Bapak Pendeta Abednego, biarlah kuasa Tuhan, urapan Tuhan menyertai dalam pemberitaan firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pada pagi hari ini dan pada malam hari nanti akan diambil dari Matius 21 ayat 33 sampai 46. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur, lalu membunuhnya.
Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Berbahagialah kita yang membaca, mempelajari, dan merenungkan firman Tuhan, terlebih bagi kita yang mau melakukan dalam kehidupan sehari-hari, berkat disediakan bagi kita. Amin. Jemaat dan umat Kristiani dimanapun berada. Menarik ketika kita memperhatikan bacaan kita pada hari Minggu ini, perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Perumpamaan ini adalah suatu kritik, suatu peringatan, suatu teguran yang disampaikan oleh Yesus. Kepada siapa? Begitu. Nah, kalau kita mengikuti pembacaan kita dari Matius 21 ayat 33 sampai 46 tadi, ada hal yang cukup menarik. Perumpamaan ini disampaikan oleh Yesus untuk memberikan kritik kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Dan sebetulnya itu dipahami oleh mereka, bahwa mereka ini sedang dikritik oleh Tuhan, diingatkan oleh Tuhan, ditegur oleh Tuhan. Mereka tahu. Ayat 45 bacaan kita mencatat, ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Paham sekali. Mereka paham bahwa teguran melalui perumpamaan itu ditujukan kepada mereka. Tetapi suatu sikap atas teguran, suatu sikap atas sebuah kritik bisa kita lihat. Ayat 46 bacaan kita mencatat. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Artinya apa? Ternyata para imam-imam kepala dan orang-orang Farisi ini mereka tidak terima ketika ada kritik, ada teguran yang disampaikan oleh pihak lain. Sikap apa yang mendasari respon para imam kepala dan orang-orang Farisi ini atas sebuah kritikan yang ternyata bersifat menolak kritik atau teguran itu tadi.
hal yang mendasari cara mereka berpikir, cara mereka merespon kritik itu adalah sikap atau watak tinggi hati. Dari bagian atau catatan Alkitab yang lain, kita bisa melihat dan kita bisa mendapatkan, menemukan bahwa imam-imam kepala dan orang-orang Farisi ini cenderung merasa sempurna atas apa? Pengetahuan mereka tentang kitab suci, pengetahuan mereka tentang kehidupan, pengetahuan mereka tentang Tuhan. Mereka merasa sangat komplit, merasa sangat lengkap dan sempurna. Apa akibat itu semua? Sekali lagi mereka menolak sebuah kritikan. Padahal kritikan atau teguran diberikan oleh Yesus kepada mereka untuk membangun suatu kehidupan persekutuan yang lebih baik. Perumpamaan tentang penggarap kebun anggur adalah perumpamaan tentang sebuah kehidupan persekutuan di mana ada orang-orang yang sebetulnya mempunyai tugas dan tanggung jawab ya, untuk membawa umat ya, kepada suatu pertumbuhan iman yang baik, namun itu semua tidak dilakukan. Disinilah teguran Kristus disampaikan bagi para istilah kita petinggi-petinggi agama pada saat itu. Nah, karena itu ada pelajaran yang patut kita bersama-sama ambil dari apa yang Tuhan ajarkan melalui perumpamaan ini. Yang pertama, kita semua dipanggil untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Ini panggilan kita. Mulai dari hal-hal yang sederhana. Bagaimana panggilan kita untuk bertanggung jawab atas keluarga yang dibangun oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana tanggung jawab kita atas pekerjaan. Bagaimana tanggung jawab kita atas pelayanan dan sebagainya. Sekali lagi kita dipanggil untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab ya, atas segala yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Hal kedua yang patut kita pelajari, kita dipanggil untuk menjadi pribadi-pribadi yang menempatkan Tuhan pada tempat yang benar dalam kehidupan kita. Dialah pemilik kehidupan kita yang patut untuk kita sembah, untuk kita hormati, kita hargai, kita muliakan. Maka menjadi panggilan bagi kita semua untuk mengenal Tuhan dengan lebih dalam lagi melalui firman-Nya. Jangan menjadi seperti para penggarap kebun anggur. Ketika hamba-hamba diutus malah dihabisi, begitu kan? Mereka ditolak. Bahkan ketika anak itu diutus, anak itu pun menjadi sasaran kejahatan mereka. Mereka tidak mau mendengar. Mereka tidak mau menerima siapapun yang diutus kepada mereka. Karena mereka merasa sudah sempurna dalam kehidupan. Dan yang ketiga, pengenalan yang benar akan Tuhan dapat menghindarkan kita dari kesombongan, dari kepongahan, dan menuntun kita kepada kerendahan hati yang merupakan kunci untuk membangun kehidupan yang indah, hubungan yang indah antara kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Dengan kita semakin mengenal Tuhan, kita akan semakin merasa bahwa kita sangatlah terbatas. Kita manusia yang lemah,
dan Tuhan adalah yang penuh kuasa. Itu akan memampukan kita untuk terus rendah hati di dalam kehidupan. Kehendak Tuhan inilah, saudaraku, yang harus terus kita wujudkan di dalam kehidupan kita semua. Bulan Oikumene akan melatih kita untuk terus belajar bertanggung jawab, mengelola kehidupan bersama dengan sesama dalam kerendahan hati dan rasa hormat kepada Tuhan. Karena Tuhanlah Sang Empunya kehidupan. Mari kita terus belajar untuk rendah hati dalam kehidupan ini. Dapat menerima masukan, dapat menerima teguran, dapat menerima pengajaran. Semua adalah untuk membangun kehidupan kita semakin baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Dengan tangan kanan di dada sebelah kiri bersama dengan jemaat Tuhan di segala masa dan tempat, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini bersama-sama kita akan menerima pelayanan perjamuan kudus Hari Oikumene. Di mana ada orang banyak berkumpul, benih perpecahan selalu ada. Benih itu bisa tumbuh dengan subur sehingga menimbulkan perpecahan. Demikian juga dalam kehidupan umat Tuhan dalam gereja. Pada awal mulanya, di dunia ini hanya ada satu persekutuan orang percaya, yaitu gereja yang kudus dan am. Tetapi gereja tidak sadar bahwa di dalamnya juga ada benih-benih perpecahan yang mengancam keutuhan gereja. Pada akhirnya, gereja yang satu dan yang kudus dan am menjadi terpecah-pecah. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang adalah kepala gereja yang sejati. Dengan perantaraan Roh Kudus, Tuhan Yesus selalu mengingatkan umat miliknya supaya senantiasa teringat dengan tugas dan panggilan gereja dalam dunia ini. Tidak berarti bahwa benih-benih perpecahan telah hilang dari tengah-tengah gereja. Oleh sebab itu, kiranya kita juga senantiasa waspada, agar jangan sampai tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecah ini menjadi semakin terpecah. Kiranya pesta perjamuan kudus ini dapat menolong kita
untuk tetap setia kepada Tuhan dan kehendak-Nya. Kidung Jemaat 252 kita nyanyikan bait 1 dan 2. Batu penjuru gereja dan dasar yang esa, yaitu Yesus Kristus mendiri umat-Nya. Dengan kurban darah-Nya gereja ditebus, baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Terpanggil dari bangsa seluruh dunia, manunggalah gereja bertuhan yang esa, aneka kurnia-Nya, esa baptisannya, esa perjamuannya, esa harapannya. Saudara-saudara, marilah saat ini kita datang menghampiri meja perjamuan untuk menerima anugerah Allah yang telah dinyatakan kepada kita melalui perjamuan kudus hari Oikumene. Saat ini, saat tubuh dan darah Kristus dinyatakan sebagai karya kasih-Nya bagi kita, mari kita menghayati dan menyesali dosa kita di hadapan Tuhan, agar kita semua dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah-Nya. Oh Allahku, jenguklah diriku, ujilah hati dan pikiranku. Aku telah berdosa dan cemar, sucikan dan jadikanku benar. Ya Tuhanku, hidupku terimalah, kasih yang murni, oh curahkanlah, taklukkanlah dendam dan
Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kami datang menghampiri hadirat-Mu. Layakkanlah kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Jemaat dan kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan hendaknya engkau mengenang yang demikian. Ketika merayakan perjamuan Paskah bersama dengan para murid-Nya, Tuhan Yesus mengambil roti, Tuhan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu, memberikannya kepada para murid-Nya sambil bersabda, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku." Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu demi pengampunan dosamu. Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan kematianku dan penantian akan kedatanganku. Kasih Tuhan, setelah Tuhan Yesus makan roti bersama dengan para murid-Nya, Tuhan Yesus mengambil cawan, anggur pun dituangkan, dan Tuhan berfirman, "Terimalah, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku yang tertumpah karena kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan kematianku dan penantian akan kedatanganku."
Terimalah cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku yang tertumpah karena kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan kematianku dan penantian akan kedatanganku. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku yang tertumpah karena kamu demi pengampunan dosamu. Terimalah dan minumlah. Adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku yang tertumpah karena kamu demi pengampunan dosamu. Jemaat dan kekasih Tuhan, demikianlah karya kasih Tuhan yang dinyatakan bagi kita semua. Dalam sakramen perjamuan kudus mengingatkan kita semua bahwa Tuhan yang penuh kasih berkenan mengasihi dan mengampuni kita semua. Sekarang marilah kita undur dari meja perjamuan Tuhan ini dengan penuh sukacita sambil mengingat firman Tuhan yang demikian. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Demikianlah Galatia 2 ayat 20 mengajak kita semua untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus yang rendah hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena bukan lagi kita, tetapi Kristuslah yang hidup di dalam kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kini jemaat, marilah dengan penuh sukacita kita mewujudkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui pengumpulan persembahan, baik persembahan minggu maupun persembahan syukur perjamuan kudus. Dengan hati yang bersyukur dalam menyampaikan atau mengaturkan persembahan ini, warga jemaat dapat melakukannya melalui transfer dengan nomor rekening atau juga QR code yang ada tertampang pada layar ini, atau menitipkan persembahan ini kepada para pengurus kelompok. Ada tertulis demikian, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikian 1 Petrus 2 ayatnya yang kelima. Sambil kita mempersembahkan, mari kita mempersembahkan pujian kita, Kidung Jemaat 367, kita nyanyikan bait 1, 5, dan 6.
Jemaat, mari bersama kita datang ke hadirat Tuhan di dalam syafaat kita. Kita bersama-sama berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur dan mewujudkan syukur kami menghaturkan persembahan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyuci kuduskan persembahan kami ini, sehingga dapat bermanfaat bagi pekerjaan dan karya kasih Tuhan di tengah dunia ini, khususnya melalui jemaat Tuhan di GKJW Jemaat Rungkut. Kami doakan seluruh warga jemaat dengan berbagai tugas, tanggung jawab, dan karya keseharian mereka masing-masing. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan untuk dapat menjalankan karya mereka di dalam kehidupan sesehari, meskipun di tengah tantangan dan keprihatinan hidup saat ini. Kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan senantiasa ada. Kami doakan saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah mereka. Tuhan memberkati mereka dengan pengharapan, kekuatan, bahkan kesembuhan oleh karena kasih dan perkenan Tuhan. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang ada di dalam berbagai kesulitan, pergumulan hidup. Tolong Tuhan, kiranya Engkau berkarya melalui Sang Roh Kudus-Mu, memampukan mereka untuk terus berpengharapan dan mencari jalan keluar atas setiap persoalan dengan seturut kehendak Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah menegakkan umat percaya milik-Mu yang mau setia dan berserah serta bersandar hanya kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi setiap warga jemaat milik-Mu dengan tugas dan tanggung jawab, juga mereka yang ada di jenjang pendidikan mereka masing-masing, mulai anak-anak sampai warga dewasa, mereka yang mencari pekerjaan, mereka yang harus memulai atau menemukan suatu usaha yang baru, oleh karena berbagai kesulitan yang saat ini menerpa di tengah pandemi yang masih terjadi. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memampukan kami semua untuk hidup dengan baik, melakukan segala apa yang dapat kami lakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan porsi kami masing-masing. Sehingga keprihatinan yang saat ini sedang dirasakan oleh seluruh umat manusia segera berganti dengan keadaan hidup yang lebih baik oleh karena kasih dan perkenan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami, pun juga kami semua warga negara Indonesia, sehingga kami pun dapat bersatu padu melakukan tanggung jawab dan tugas kami masing-masing untuk menciptakan kehidupan yang indah dimanapun Tuhan menempatkan kami. Tentunya di tengah peribadatan ini, di mana kami membuka bulan Oikumene, kami merasakan betapa banyaknya dosa-dosa kami, betapa besarnya kelemahan kami di dalam melakukan atau menjawab panggilan Tuhan untuk hidup bersama dengan sesama. Kami masih sering menyombongkan diri kami, menganggap kami lebih baik, bahkan paling baik dibandingkan dengan sesama kami. Kami ingin belajar untuk menjadi umat-Mu
untuk menjadi pribadi-pribadi pengikut-Mu yang meneladan Engkau ya Tuhan, merendahkan hati, merendahkan diri untuk mensyukuri anugerah kehidupan bersama meskipun dalam berbagai keberbedaan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memampukan kami, dan di sepanjang bulan Oikumene ini kami dapat melatih diri kami, melatih iman kami untuk semakin indah di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, tentunya masih banyak hal yang ingin kami haturkan kepadamu yang masih ada di dalam hati dan batin kami masing-masing. Kami percaya bahwa Engkau Maha mengetahui segala sesuatu yang menjadi pergumulan kami. Untuk itu, kami akan menyerahkan semua yang menjadi permohonan kami ini, baik yang mampu kami ungkapkan maupun yang masih ada di dalam hati kami, hanya kepadamu ya Tuhan, yang sungguh mengetahui dan mengerti akan kehidupan kami. Setelah selesainya persekutuan ini, kami akan melanjutkan kehidupan kami, aktivitas kami dalam kehidupan keseharian anugerah-Mu. Kiranya semangat kebersamaan, kerendahan hati boleh mewarnai kehidupan kami semua, sehingga hidup ini boleh menjadi indah oleh karena kami semua rindu untuk melakukan kebaikan. Inilah doa-doa kami, semuanya kami haturkan dan kami pinta dengan penuh percaya akan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari bersama kita bangkit berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, saling layanilah antara satu dengan yang lain dalam kasih dan kerendahan hati. Ingatlah selalu firman Tuhan hari ini. Mari kita terus bangkit bersama-sama dengan Kristus dan ikutlah menikmati kemenangan bersamanya. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai saudara dan saya. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu, bersama-sama majulah dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu renyah, tak Tuhan berpesan. Jemaat menurut firman-Nya berkasih
kasihan. Kini jemaat, arahkanlah hatimu dan hidupmu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai, memberkati, dan mendewasakan saudara-saudara sekalian kini dan selama-lamanya. Amin.